Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang penulisan surat resum yang beranggotakan Lutfiani NPM 1901010075, Yulia Nisfi Aryani NPM 1901010081, Gilang Nur Iksan NPM 1901010088, Ferdi Putra Darmawan NPM 1901010089, dan Nanda Ristina NPM 1901010101. Yang pertama ada penulisan resum. Di sini resum merupakan suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualitas tentang suatu pekerjaan. Istilah resum dalam dunia kerja sering disebut dengan daftar riwayat hidup atau CV. Resum juga merupakan suatu bentuk promosi yang dibuat oleh para pencari kerja dalam upaya untuk menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Melalui resum ini, setiap individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuan pencari pekerja walaupun belum pernah bertemu atau belum pernah saling kenal. Selanjutnya, persiapan penulisan surat resum yang terbagi menjadi 3. Pertama, pencarian informasi, yaitu dengan mengenali beberapa informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Di sini informasi dapat diperoleh dengan melakukan 3 analisis. Yang pertama, analisis diri, bertujuan untuk mengenali dan mengetahui berbagai kemampuan spesifik yang dapat menjadi bargaining power. Yang kedua, ada analisis karir, yaitu bertujuan untuk mengetahui prospek karir yang akan dipilih. Dan yang terakhir, ada analisis pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan resum. Perencanaan resum yaitu proses di mana itu memilih posisi pekerjaan yang diminati, kemudian memilih dan menyiapkan data pribadi ataupun data lain yang relevan sebelum mengajukan lamaran pekerjaan dan membuat resum. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan resum yaitu yang pertama ada tujuan karir. Nah, tujuan karir itu proses memilih posisi apa yang diminati sebagai tujuan karir. Kemudian yang kedua ada informasi pribadi. Nah, itu berkaitan dengan mempersiapkan dan memilih data apa saja yang diperlukan untuk disampaikan. Nah, ini itu bisa meliputi data pribadi dan data yang terkait dengan kualifikasi pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada referensi. Nah, ini itu menyangkut terkait pemilihan orang yang dapat menjadi rekomendasi dan dapat dijadikan kredibilitas pencarian referensi. Nah, kemudian yang ketiga ada pembuatan resum. Nah, pembuatan resum itu mencangkup terkait yang pertama ada identitas pribadi. Nah, itu bisa mencakup nama, tempat lahir, alamat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan nomor HP atau nomor telepon. Kemudian yang ketiga ada tujuan kerja. Nah, ini itu si pelamar itu mengisi salah satu lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian yang keempat ada informasi pribadi yaitu terkait pendidikan, hobi, penghargaan, keterampilan maupun keanggotaan organisasi. Kemudian yang kelima ada referensi. Nah, ini itu berisi nama, posisi ataupun alamat orang-orang yang mengetahui dengan baik kemampuan dan prestasi pencari referensi. Nah, selanjutnya di sini ada pengorganisasian resum. Nah, yang pertama itu ada resum kronologis. Nah, resum ini itu biasanya menekankan terkait kronologis ataupun pengalaman-pengalaman kerja
atau bisa juga terkait sejarah pendidikan. Nah, susunannya itu bisa diurutkan dari posisi paling akhir sampai paling awal. Nah, kemudian keunggulan resum kronologis ini yang pertama, pemberi kerja atau perusahaan itu sudah terbiasa dengan bentuk ini dan memudahkan menemukan unsur yang dicari. Kemudian yang kedua, itu menonjolkan pertumbuhan dan kemajuan karir. Kemudian yang ketiga itu ada menonjolkan kontinuitas dan stabilitas dalam pekerjaan. Nah, resum ini itu juga sangat cocok bila sejarah atau pengalaman pekerjaan pelamar itu cukup kuat dan pekerjaan yang dilamar itu sesuai dengan jalur karir yang dimiliki. Contoh dari resum kronologis. Jenis pertama ini tergolong resum yang paling umum. Formatnya berupa profil, pendidikan, serta pengalaman kerja yang disusun berdasarkan urutan waktu. Biasanya sifatnya kronologi terbalik, jadi mirip-mirip dengan penyampaian sejarah diri. Kira-kira contohnya seperti yang telah dipaparkan di PPT tersebut. Lalu ada penjelasan terkait resum fungsional. Resum fungsional ialah resum yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik dan menguraikan terlebih dahulu keterampilan yang relevan. Keunggulan resum fungsional, pembaca langsung mengetahui kontribusi yang bisa diberikan oleh pelamar. Pelamar menekankan pengalaman kerja lebih awal, kurang menekankan kemajuan karir atau masa menganggur yang lama. Pendekatan ini sering digunakan oleh pelamar yang baru lulus. Di sini ada contoh resum fungsional. Berbeda dengan resum kronologis yang memberikan penekanan pada urutan waktu, resum fungsional lebih menekankan pada uraian diri mengenai keterampilan yang dibutuhkan dalam posisi kerja. Jadi, isinya fokus menunjukkan hal-hal yang relevan untuk dikisahkan kepada perusahaan. Nah, contohnya seperti yang telah dipaparkan di PPT ini. Resum kombinasi. Resum kombinasi memasukkan sifat-sifat terbaik dari format kronologis dan fungsional. Format mana menekankan pada pendidikan dan pengalaman kerja pelamar atau resum kronologis. Di samping itu juga memasukkan keterampilan kerja atau klarifikasi yang dibutuhkan atau resum fungsional. Pendekatan yang mencoba menggabungkan keunggulan format kronologis dan fungsional memiliki dua kelemahan utama. Resum menjadi lebih panjang, adanya kemungkinan terjadinya pengulangan akibat dicantumkannya daftar keterampilan dan keberhasilan dalam bagian fungsional dan kronologis. Berikut disajikan contoh resum kombinasi yang ditulis oleh Denny Satria. Dalam resum kombinasi ini tercantum di atasnya alamat rumah, jalan, kota, provinsi, kode pos, dan nomor telepon. Di bawahnya juga tertera keterangan-keterangan seperti tujuan karir, data pribadi, pendidikan manajemen, pengalaman manajerial, keterampilan komunikasi, dan keterampilan komputer. Penulisan resum. Menurut Buvi Entil 2002 dalam Sutrisna Dewi 2007-115, resum baik memenuhi 1. Keterampilan. Resum ditulis di atas kertas, bersih dan berkualitas baik. Tidak ada coretan dan bentuk huruf yang dipilih juga baik. 2. Kesederhanaan. Bahasa yang digunakan sederhana, jelas dan ringkas dan enak dibaca. 3. Keakuratan. Informasi yang disajikan akurat dapat dibuktikan kebenarannya. 4. Kejujuran atau honestly. Informasi yang disajikan tidak mengada-ada. Misalnya kejujuran mencantumkan umur, status perkawinan, dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah unsur pokok resum. Di sini ada 5 unsur. Yang pertama adalah judul. Judul resum. Judul resum ini mencakup nama dan alamat secara lengkap. Yang kedua adalah tujuan karir. Di sini berisi posisi yang dituju. Selanjutnya adalah kualifikasi dasar. Di sini mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Yang selanjutnya adalah data pribadi. Di sini dapat mencakup seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, berbagai jenis keterampilan yang dikuasai, dan juga data lain yang relevan dengan tujuan karir.
Dan yang terakhir adalah referensi. Referensi ini dipilih 3 orang yang mempunyai reputasi baik atau juga sudah dikenal oleh perusahaan yang dilamar. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam penulisan surat resum. Kesalahan-kesalahan itu seperti halnya resum itu dibuat terlalu panjang. Kemudian resum malah terlalu singkat. Selanjutnya adalah format penulisan resum kurang baik. Kemudian terlalu banyak menggunakan kalimat yang terlalu kompleks. Dan resum banyak kesalahan ketik atau tulis. Selanjutnya tidak dapat menentukan secara tegas, kemudian menampakkan keyakinan yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah ada yang tidak jujur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.